Nah, seperti yang kita tahu, musik production adalah suatu kegiatan di mana kita membuat karya musik sampai jadi. Maksudnya adalah sampai menjadi format audio yang siap didengarkan. Dan tahapan-tahapan dalam musik production adalah yang pertama proses composing, kemudian mixing, dan terakhir mastering. Tentunya kita harus belajar menguasai software terlebih dahulu atau orang-orang menyebutnya DAW, Digital Audio Workstation, atau software untuk membuat musik. Dan saya sarankan untuk menggunakan satu software saja. Jadi kalau Anda sudah memutuskan untuk menggunakan FL Studio, maka kuasailah software ini. Jadi tidak usah memperdulikan orang-orang yang mengatakan hasil dari software ini lebih jelek dari itu, dari ini. Jadi tidak ada yang seperti itu. Karena sebenarnya software hanyalah tools saja. Yang menentukan bagus atau tidaknya nanti adalah kreasi musik kita dan ketelitian proses-proses yang lain. Oke, ini adalah tampilan awal dari FL Studio. Lumayan rumit. Kalau misalkan Anda baru install, biasanya akan muncul contoh project lagu yang sudah jadi. Dan itu tinggal kita klik file lalu new. Ya, jadi langsung saja kita mulai bahas dari fitur yang paling penting dulu. Yang pertama adalah channel rack. Bisa dimunculkan melalui icon yang ini. Channel rack fungsinya untuk meletakkan instrumen-instrumen musik yang akan kita gunakan. Misalkan dalam membuat musik kita perlu instrumen drum atau perlu piano, gitar, dan lain-lain. Itu semua kita taruh di sini. Dan kebetulan secara default kita sudah disediakan instrumen kick drum maksudnya. Kemudian ada juga snare drum, ada claps, dan ada juga hi-hat. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan instrumen yang lain, kita klik tombol plus yang ada di sini. Nah, di FL Studio kita sudah disediakan banyak instrumen virtual. Misalkan saya pilih piano. Di FL Studio namanya FL Keys. Atau mungkin instrumen gitar bass. Ya, jadi seperti itulah fungsi dari channel rack untuk meletakkan instrumen-instrumen yang akan kita gunakan. Dan penjelasan tentang channel rack lebih detail nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut dulu ke fitur penting berikutnya, yaitu adalah piano roll. Misalkan di sini ada instrumen piano. Nah, bagaimanakah kita menuliskan nada-nadanya? Yaitu dengan menggunakan piano roll. Caranya ini instrumen piano kita klik kanan, lalu pilih piano roll. Nah, maka akan muncul tempat di mana kita bisa menulis nada-nadanya. Misal saya menulis nada yang seperti ini. Dan ini juga bisa dimunculkan melalui icon yang ini. Jadi ini adalah piano roll-nya FL Keys. Sedangkan kalau kita ingin memunculkan piano roll-nya bass, maka ini tanda hijaunya pastikan ada di bass. Lalu kita klik icon yang ada di sini. Ya, seperti itu. Tetapi menurut saya yang paling praktis adalah dengan melalui klik kanan lalu piano roll. Dan piano roll ini tentunya akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Oke, ini bassnya saya hapus saja dan saya coba membuat kreasi nada untuk pianonya seperti ini. Ya, seperti itu dan kita lanjut ke fitur penting berikutnya yaitu adalah pattern. Nah, tadi kita sudah membuat suatu komposisi untuk piano, berikutnya kita coba membuat komposisi yang lain. Caranya adalah dengan membuat pattern baru. Kita klik di bagian ini lalu drag ke atas, nah maka akan muncul pattern baru. Kemudian di sini kita bisa membuat kreasi baru. Misalkan kali ini saya ingin membuat komposisi untuk drum. Dan ini juga bisa kita rename biar tidak bingung. Dan yang tadi juga bisa kita rename juga. Kemudian berikutnya caranya sama, tinggal kita klik lalu drag ke atas. Kita coba berikutnya membuat komposisi instrumen lain. Misalkan di sini saya mencoba memasukkan synthesizer. Dan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, untuk tahapan awal ini kita bisa pakai preset dulu. Misalkan yang ini. Lalu kita buat komposisi nadanya di piano roll.
Ya, seperti itulah mengenai pattern. Jika Anda masih belum mengerti, lanjutkan saja menonton karena nanti akan tahu fungsinya pattern ini untuk apa. Oke, berikutnya langsung saja kita menuju ke playlist. Bisa dimunculkan melalui icon yang ini. Nah, ini adalah tempat di mana kita meletakkan segala pattern yang kita buat. Dan peletakannya tentunya sesuai dengan kreasi musik yang kita inginkan. Misalkan di bagian awal yang berbunyi piano dulu. Kita pakai komposisi pattern piano yang tadi. Caranya tinggal kita drag and drop saja. Dan ini adalah angka-angka bar. Jadi ada bar pertama, bar kedua, dan seterusnya. Misal kita ingin instrumen piano ini kita bunyikan sepanjang 4 bar. Untuk menulis pattern yang sama, kita bisa klik kiri, maka seterusnya otomatis mengikuti yang terakhir kita klik. Nah, kemudian untuk memainkan playlist, kita ubah dulu ini ke tombol hijau, baru di play. Jadi kalau hijau berarti yang di play adalah playlist, tapi kalau oranye yang di play adalah pattern. Oke, kemudian di bar kelima ini kita ingin drumnya masuk. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut di sini saya tulis lagi 4 bar lagi, tapi di bagian ini instrumen synthesizer-nya yang tadi masuk. Dan selain pattern, kita juga bisa meletakkan file-file audio lainnya, atau ini biasa disebut sampel. Contohnya seperti ini. Nah, mengenai file audio ini dapatnya dari mana, di video berikutnya juga akan kita bahas. Oke, jadi seperti itulah konsep dari playlist, tempat di mana kita merangkai komposisi karya musik kita. Jadi ibarat mendekorasi ruangan, playlist ini adalah ruangannya. Sedangkan pattern dan sampel-sampel tadi adalah bahan-bahannya. Jadi kita sediakan dulu bahan-bahannya, lalu kita atur di sini. Oke, kemudian berikutnya di sini ada mixer. Ini fungsinya untuk memberikan berbagai efek atau manipulasi suara dari instrumen kita. Dan ini akan kita bahas juga nanti. Sekarang kita fokus dulu mempelajari tampilan dasar dari FL Studio. Kemudian terakhir ada browser. Bisa ditampilkan melalui icon ini. Nah, ini fungsinya untuk menaruh file-file kita dari luar yang nantinya bisa kita masukkan ke FL Studio. Contohnya seperti tadi, misal saya punya file suara yang seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke playlist dengan cara drag. Ya, jadi seperti itulah browser. Dan itulah fitur-fitur utama di FL Studio. Oke, sebelum kita membuat musik, kita harus menyiapkan project terlebih dahulu. Dan yang pertama, kita bisa siapkan tampilannya. Kalau misalkan Anda merasa sudah cocok dengan tampilan seperti ini, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka tulisan dan gambar-gambar di sini lebih besar. Maka dari itu, tampilan ini bisa kita perbesar. Kita bisa pilih option, lalu kita klik General Settings. Nah, ini bisa kita perbesar. Nah, kalau saya biasanya suka memperbesar sampai 150%. Ya, ini kita disuruh untuk restart FL. Ya, seperti itu lebih jelas. Dan kemudian di sini juga ada pilihan gambar pop-up atau toolbar juga bisa kita perbesar. Ya, jadi pop-up yang muncul jadi lebih besar.
Tapi menurut saya ini tidak perlu, cukup tampilan utamanya saja yang diperbesar. Dan kemudian di sini ada banyak pengaturan yang kita biarkan default saja. Lalu di sini ada pengaturan untuk ukuran kursor atau anak panah penunjuk ini. Nah, ini berguna jika kita pakai komputer lalu jarak monitor ke tempat duduk cukup jauh sehingga terkadang kursor ini jadi kurang terlihat. Maka dari itu bisa kita besarkan saja. Ya, jadi lebih besar dan untuk tampilan saya rasa sudah cukup. Berikutnya di sini ada pengaturan startup project. Jadi ketika kita membuka FL Studio, halaman kerja kita mau seperti apa? Di sini kita pilih default template. Nah, kemudian default template-nya ingin seperti apa? Di sini ada banyak pilihan. Kalau kita baru install biasanya akan dipilih Basic AOA with Limiter. Artinya begitu kita buka FL, kita sudah disediakan suara-suara drum 808 dan di mixer juga sudah ada efek limiter. Nah, tetapi saran saya lebih baik untuk default template ini kita pilih empty saja atau kosongan. Ya, jadi kosong, biar nanti kita sendiri yang menentukan mau pakai instrumen apa. Selain itu, di mixer juga kosong, tidak usah ada efek apapun, biar nanti kita sendiri yang menentukan. Oke, jadi seperti itu. Berikutnya tentunya adalah masalah suara. Cara settingnya bisa langsung ke tab audio di sini, atau klik option selalu audio setting sama saja. Dan di sini yang paling penting adalah device. Misalkan di sini sekarang saya sedang pakai sound card eksternal merek Focusrite, maka saya pilih audio driver bawaan dari Focusrite. Tapi kalau yang sedang saya pakai sound card solid state logic atau SSL, maka yang saya pilih ini. Nah, tetapi kalau misalkan Anda tidak pakai sound card eksternal, jadi cuma pakai sound card bawaan laptop atau komputer saja, maka pilihannya adalah ASIO for All atau FL Studio ASIO. Nah, mengenai penjelasan tentang sound card eksternal sudah pernah saya bahas di YouTube, jadi langsung saja tonton jika belum mengerti. Oke, jadi kalau kita sudah pilih ASIO for All atau FL Studio ASIO, saya rasa pasti sudah bisa langsung bunyi. Tapi kalau seandainya tidak bunyi, mungkin kita bisa cek settingan audio di Windows. Caranya bisa kita langsung cari sound settings, kemudian pilih Sound Control Panel, kemudian klik Properties, lalu kita klik tab Advanced, dan di sini jangan lupa pilih yang 2 channel 16 bit 4400 Hz, sama seperti sample rate yang digunakan di FL Studio. Oke, berikutnya kita set buffer size atau buffer length. Nah, buffer length ini nantinya akan berpengaruh ke latensi. Latensi penjelasan gampangnya adalah ketika kita membunyikan suatu nada, maka suaranya akan ditelatkan. Kenapa ditelatkan? Tujuannya untuk memberi waktu bagi prosesor komputer kita untuk bekerja. Kalau kita pakai prosesor yang bagus dan kinerjanya cepat, maka latensi ini bisa kita set kecil, kemungkinan kuat. Tapi kalau prosesor kita biasa saja, ketika project lagu kita sudah agak berat, instrumennya banyak, atau pakai efek yang banyak, maka pasti suaranya akan macet-macet. Nah, maka dari itulah kita bisa set latensi lebih besar. Tapi jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar, ketika kita membunyikan suara, suaranya baru keluar 47 milisecond kemudian. Maka dari itu kita set latensi yang sedang-sedang saja. Kecuali kalau mungkin kita menggunakan prosesor yang kurang bagus, lambat, ya berarti memang tidak ada pilihan lain. Daripada nanti suaranya macet-macet. Oke, seperti itu. Untuk ASIO for All juga sama, bisa kita set buffer size. Dan kemudian untuk settingan yang lain bisa kita biarkan saja. Oke, jadi seperti itu. Tampilan sudah, suara juga sudah. Berikutnya kita bisa langsung mulai membuat project baru. Oke, yang pertama kita bahas lebih dalam tentang channel rack. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini fungsinya untuk meletakkan instrumen. Jadi ketika kita ingin mengedit suara dari instrumen kita atau video awal tadi kita menyebutnya sound design, tentu kita menuju ke channel rack dulu, baru kemudian kita klik instrumen apa yang ingin kita atur lagi. Misal piano ini ingin saya ubah settingan soundnya, dan bagi yang belum mengerti tentang sound design, kita bisa putar saja beberapa pengaturan di sini sambil mencari settingan sound yang paling cocok menurut kita.
Oke, misalkan seperti itu, dan kemudian seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita bisa menambah instrumen dengan cara klik tanda plus yang ada di sini. Dan kita tidak hanya bisa menambahkan, tapi juga bisa menghapus. Misal ini tidak kita perlukan, tinggal kita klik kanan saja, kemudian delete. Nah, selain itu kita juga bisa mengganti. Misalkan ini ternyata tidak cocok, kemudian kita ganti saja. Caranya sama, kita klik kemudian replace. Nah, di sini langsung muncul pilihan yang sama seperti tadi. Kemudian di pilihan klik kanan tadi ada insert. Nah, ini fungsinya adalah untuk menambah instrumen baru, tapi diletakkan di atas yang kita klik kanan tadi. Ya, jadi ini berguna untuk kerapian. Misalkan kita sudah menaruh banyak instrumen, kalau kita ingin menambah lagi daripada dia di bawah, lebih baik langsung kita taruh di posisi yang mudah dilihat. Nah, tetapi untuk organisasi urutan instrumen ini bisa juga dengan tombol ALT pada keyboard. Yang pertama kita arahkan dulu tanda hijau ke instrumen yang akan kita pindah, kemudian tekan ALT lalu tekan arah atas atau bawah. Ya, jadi seperti itu dan pastinya ini bisa kita ganti nama, warna, dan ikonnya. Ya, jadi lebih rapi dan lebih jelas. Kemudian ini adalah nomor mixernya. Misalkan instrumen piano ini ingin kita taruh di track mixer nomor 5. Maka kita arahkan saja ke nomor 5. Ya, sudah masuk mixer. Berikutnya di sini tinggal kita kasih efek. Oke, jadi itulah cara untuk memasukkan instrumen ke mixer. Tapi menurut saya cara yang paling bagus adalah kita klik kanan lalu pilih Assign to New Instrument Track. Nah, jadi otomatis akan tersambung ke salah satu track di mixer. Dan di mixer nama dan warnanya juga otomatis mengikuti. Bahkan kalau ini kita ubah, di sini juga ikut berubah. Dan tidak hanya itu, di playlist juga sudah otomatis tersambung ke tempat yang masih kosong. Untuk playlist nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita fokus ke channel rec dulu. Nah, kemudian ini instrumen lainnya juga saya masukkan ke mixer juga. Oke, selain itu beberapa instrumen bisa kita arahkan ke satu track mixer yang sama. Caranya tinggal kita samakan saja nomor tracknya. Oke, kemudian di sini adalah pengaturan volume masing-masing instrumen. Dan di sini ada pengaturan panning. Jadi ini bisa kita arahkan ke speaker kanan atau speaker kiri. Dan terakhir ini adalah tombol on off, gunanya untuk mematikan beberapa instrumen. Tujuannya adalah misal kita ingin tes kalau seandainya tanpa hi-hat, kira-kira suaranya bagaimana. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau kita klik kanan lalu pilih solo, maka dia akan hidup sendiri. Nah, untuk mengembalikannya kita bisa klik kanan lagi lalu pilih solo. Dan kemudian di sini ada pilihan lock active or mute state. Jadi ini untuk mengunci. Kalau kuncinya hijau maka ini akan tetap nyala apapun keadaannya. Tapi kalau kuncinya berwarna abu-abu, maka dia akan tetap mati apapun keadaannya. Untuk mengembalikannya tinggal kita klik lock lagi. Oke, seperti itu organisasi instrumen saya rasa sudah cukup. Berikutnya kita bahas tentang ini. Ini namanya adalah step sequencer, mirip dengan alat-alat seperti launchpad dan sejenisnya. Dan ini sama kalau kita membunyikan harus ditekan. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Dan step sequencer ini biasanya digunakan untuk membuat komposisi drum.
Contohnya seperti tadi. Dan sebenarnya tidak hanya drum, semua instrumen juga bisa, tapi kalau kita pakai di instrumen-instrumen melodik tentunya kurang cocok. Sehingga ini lebih cocok untuk instrumen non-melodik seperti drum atau beberapa alat musik perkusi. Oke, jadi seperti itulah step sequencer. Membunyikannya bisa langsung klik kiri pada mouse, kemudian untuk menghapus bisa klik kanan. Berikutnya, ukuran step sequencer ini juga bisa kita panjangkan. Nah, sehingga ini bisa menampung komposisi yang lebih panjang. Ya, seperti itu. Berikutnya di sini ada pengaturan swing, yang artinya adalah untuk membuat komposisi ini tidak sempurna. Jadi ini cocok untuk drum, maksudnya adalah ketika manusia biasa main drum asli, ini kan tidak mungkin bisa main secara sangat pas. Pasti timingnya tidak sempurna. Jadi fitur swing ini untuk membuat lebih natural. Nah, tetapi ini bukanlah fitur favorit saya, jadi ini tidak perlu diatur juga menurut saya sudah bagus. Oke, berikutnya ini adalah pembatas. Misalkan kita set 5, maka hanya akan dimainkan sampai 5 kotak saja. Ini juga tidak pernah saya pakai. Dan ini tombol play sama fungsinya seperti ini. Dan kemudian ini adalah fitur grab editor. Jadi ini masing-masing kotaknya bisa kita atur secara terpisah. Dan ini adalah grab editornya kick. Kalau kita ingin membuka grab editornya hi-hat, kita arahkan dulu tombol hijaunya. Ya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa hal yang bisa kita atur. Misalkan di sini ada pilihan note, maka kita bisa mengatur nada masing-masing kotak ini. Nah, suara-suara drum memang tidak punya nada, tapi kalau di sini kita set nada tinggi, dia tetap ikut suaranya lebih tinggi. Begitu juga kalau kita set nada yang rendah. Nah, ini biasanya berguna untuk membuat komposisi build up. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian di sampingnya ada velocity. Jadi velocity ini seperti volume masing-masing nada. Kalau kita set tinggi, maka nanti suaranya akan lebih keras. Dan ini tentunya sangat berguna untuk membuat beberapa jenis komposisi drum terdengar lebih natural. Berikutnya di sini ada panning sama seperti tadi, tapi di sini kita bisa mengatur panning dari masing-masing kotak. Kalau kita set ke atas, maka suaranya di speaker kanan, tapi kalau kita set ke bawah, maka suaranya di speaker kiri. Oke, seperti itu. Dan kemudian pengaturan yang lain saya rasa tidak perlu dibahas dulu, karena fitur-fitur ini membutuhkan pemahaman teknis yang lebih lanjut. Untuk perkenalan saya rasa note, velocity, dan panning juga sudah cukup. Oke, kemudian terakhir ini ada pilihan tampilan piano roll atau step sequencer. Kalau seandainya komposisi lagu kita tidak memerlukan step sequencer, kita bisa tampilkan mode piano roll saja. Tujuannya adalah biar kita tinggal klik satu kali saja di sini untuk membuka piano roll-nya. Nah, jadi tidak perlu klik kanan dulu baru piano roll, cukup dari sini klik satu kali sudah muncul. Dan terakhir di sini ada pilihan unsorted, audio, dan all. Artinya adalah pengelompokan instrumen berdasarkan jenisnya. Unsorted artinya untuk instrumen virtual, sedangkan audio untuk file audio. Dan untuk audio pengaturannya sama seperti tadi, bisa diarahkan ke mixer juga. Dan terakhir all, ini untuk menampilkan semuanya.